Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan student ini NIM 211101010073. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motivasi mengajar dan belajar. Yang pertama, menjelajahi motivasi. Motivasi merupakan proses yang memberi energi, mengarahkan dan mempertahankan perilaku. Perspektif motivasi. Yang pertama, perspektif behavior menekankan bahwa penghargaan dan hukuman eksternal merupakan faktor kunci yang menentukan motivasi siswa. Perspektif humanistis, yaitu menekankan kapasitas untuk pertumbuhan pribadi, kebebasan untuk memiliki nasib kita sendiri, dan kualitas positif kita. Perspektif kognitif. Dalam perspektif kognitif tentang motivasi, pemikiran siswa memandu motivasi mereka. Perspektif sosial, yaitu menekankan pada kebutuhan afiliasi yang tercermin dalam motivasi siswa untuk menghabiskan waktu dengan teman sebaya, persahabatan yang dekat, keterikatan dengan orang tua, dan keinginan mereka untuk memiliki hubungan positif dengan guru. Yang kedua itu proses pencapaian. Ada beberapa. Yang pertama, motivasi intrinsik dan intrinsik. Motivasi intrinsik melibatkan motivasi eksternal untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Motivasi intrinsik melibatkan motivasi internal untuk melakukan sesuatu untuk kepentingannya sendiri, tujuan itu sendiri. Ada 7 perubahan perkembangan dalam motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama, penentuan nasib sendiri dan pilihan pribadi. Yang kedua, pengalaman dan ariran yang optimal. Yang ketiga, minat. Yang keempat, keterlibatan kognitif dan tanggung jawab diri. Yang kelima, imbalan ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang keenam, pergeseran perkembangan dalam motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Dan yang ketujuh, beberapa pemikiran akhir tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua yaitu atribusi, yaitu teori atribusi menyatakan bahwa individu termotivasi untuk menemukan penyebab yang mendasari kinerja dan perilaku mereka sendiri. Wiener mengidentifikasi ada 3 dimensi atribusi kausal. Yang pertama lokus, yang kedua stabilitas, dan yang ketiga pengendalian. Kombinasi dari dimensi-dimensi ini menghasilkan penjelasan berbeda tentang kegagalan dan kesuksesan. Yang ketiga itu motivasi penguasaan dan pola pikir. Motivasi penguasaan yaitu siswa dengan orientasi penguasaan ditentang dan bersemangat oleh tugas-tugas yang sulit dan berkonsentrasi pada strategi pembelajaran dan proses pencapaian, bukan pada hasil kinerja. Pola pikir yaitu pandangan kognitif bagi tetap atau pertumbuhan yang dikembangkan individu untuk dirinya sendiri. Siswa dengan mindset berkembang percaya bahwa mereka dapat meningkatkan melalui usaha. Yang keempat yaitu efikasi diri, adalah keyakinan bahwa seseorang dapat menguasai suatu situasi dan menghasilkan hasil yang positif. Yang kelima, penentuan tujuan, perencanaan, dan pemantauan diri. Ada beberapa. Yang pertama yaitu tujuan jangka panjang dan jangka pendek, tujuan menentang, tujuan pribadi, perubahan perkembangan dan penetapan tujuan, perencanaan, dan pemantauan diri. Dan yang keenam yaitu adalah harapan. Harapan dapat memberikan pengaruh yang kuat pada motivasi siswa. Harapan ada 2, yaitu harapan siswa untuk sukses dan nilai yang mereka tempatkan pada apa yang ingin mereka capai, mempengaruhi motivasi mereka. Yang kedua, harapan guru dapat memiliki pengaruh yang kuat, berpengaruh terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa. Yang ketujuh itu nilai dan tujuan. Nilai adalah keyakinan dan sikap tentang cara kita memikirkan sesuatu yang seharusnya apa yang penting kepada seorang individu. Tujuan adalah niat untuk mencapai sesuatu yang berarti bagi diri sendiri dan menyumbangkan sesuatu kepada dunia di luar diri. Yang ketiga itu motivasi, hubungan, dan konteks sosio-kultural. Motif sosial adalah kebutuhan dan keinginan yang dipelajari melalui pengalaman dengan dunia sosial. Yang kedua itu hubungan sosial. Ada 5, yaitu karakteristik demografis. Yang kedua praktik mengasuh anak. Yang ketiga pemberian pengalaman khusus di rumah. Yang keempat rekan. Yang kelima guru. Yang keenam guru dan orang tua. Konteks sosial budaya, yaitu guru harus mengenali dan menghargai keragaman dalam setiap kelompok budaya dan harus berhati-hati untuk membedakan pengaruh status sosial, ekonomi, dan pengaruh etnis. Yang keempat, menjelajahi kesulitan pencapaian. Ada 6. Yang pertama, siswa yang rendah mencapai dan memiliki rendah harapan untuk sukses. Siswa dengan kemampuan rendah dan harapan yang rendah untuk sukses sering membutuhkan dan kepastian dan dukungan, tetapi juga perlu diingatkan bahwa kemajuan akan diterima dengan usaha yang cukup dilakukan. Yang kedua, siswa yang melindungi harga diri mereka dan menghindari kegagalan. Siswa yang termotivasi untuk melindungi harga diri dan menghindari kegagalan seringkali terlibat dalam satu atau lebih strategi yang tidak efektif. Yang ketiga, siswa yang menunda. Penundaan dapat mengambil banyak bentuk, termasuk mengabaikan tugas dengan harapan tugas itu akan hilang, meremehkan jumlah pekerjaan yang dibutuhkan suatu tugas, dan mengganti aktivitas yang bermanfaat tetapi berprioritas lebih rendah. Yang keempat, siswa yang perfeksionis. Perfeksionis berpikir bahwa kesalahan tidak pernah dapat diterima dan bahwa standar kinerja tertinggi harus selalu dicapai. Yang kelima, siswa dengan kecemasan yang tinggi.
Kecemasan adalah perasaan takut dan khawatir yang samar dan sangat tidak menyenangkan. Yang keenam, siswa yang tidak tertarik atau terasingkan. Strategi ini membantu siswa yang tidak tertarik atau terasing, termasuk membangun hubungan positif dengan siswa. Membantu sekolah lebih menarik secara intensif menggunakan strategi mengajar untuk membuat pekerjaan akademik lebih menyenangkan dan mempertimbangkan mentor di masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.